إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. Di zaman ini mencari ilmu sangatlah gampang, dan mencari penjelasan tentang kebenaran dan kesalahan juga sangat gampang. Yang sulit adalah menerimanya. Kalaupun sudah menerimanya, akan lebih sulit lagi ketika kita dituntut untuk istiqamah. Karena setelah itu kita akan menghadapi dua ujian atau dua fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dua fitnah ini yang akan menghancurkan agama seseorang kalau dia tidak meminta perlindungan kepada Allah. Dan di antara cara kita meminta perlindungan kepada Allah selain berdoa, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah dengan cara belajar din dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Di sini Allah menyebutkan kata perintah. Kita diperintahkan untuk berpegang dengan tali agama Allah. Tali agama Allah itu bisa bermakna Al-Quran dan Sunnah, bisa bermakna perjalanan para sahabat, dan bisa bermakna Islam secara utuh. Itulah tali agama Allah. Dan ayat sebelumnya Allah menyebutkan wa'tasimu billah, berpeganglah kalian kepada Allah saja. Artinya menyandarkan langsung hati kita kepada Allah. Faman ya'tasim bihablillah, faman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, artinya bertawakal kepada Allah di dalam menjalankan ajaran Rasulullah SAW ini, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi jangan pernah pada hari ini kita mengandalkan kecerdasan kita dan kepintaran kita serta kemampuan kita untuk menjaga diri. Jangan pernah. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah Azza wa Jalla dengan cara bertawakal kepadanya. Naam, ikhwani fi din, azakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah masuk pada bab macam-macam perbuatan sihir. Coba lihat di buku antum halaman 674.
Sebelumnya saya pernah menyinggung bahwa dalam penjelasan itu terdapat sihir. Ini ada hadisnya. Inna minal bayani la sihra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sebagian dari retorika atau tutur kata yang fasih, di dalamnya terdapat sihir. Huruf inna dalam hadis ini, inna minal bayan, adalah kata penguat. Inna di sini adalah huruf penguat yang biasa diterjemahkan sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Artinya di dalam penjelasan itu, di dalam retorika itu terdapat apa? Sihir. Dan itu pasti. Yang menunjukkan kepastiannya adanya kalimat inna. Adanya huruf apa? Inna. Kemudian di situ ada min. Min itu biasanya diartikan apa? Dari. Namun kalau kita sudah masuk dalam bahasa usul fiqih, usul bahasa, untuk menjelaskan sebuah hadis atau sebuah pembahasan fiqih, min itu bisa beragam maknanya. Ada min yang bermakna sebagian, ada min yang maknanya dari. Nah, min di sini maknanya sebagian. Artinya tidak semua. Berarti sebagian. Sebagian retorika itu di dalamnya terdapat sihir. Dan kemungkinan pula untuk menjelaskan jenis. Min di sini bisa berarti menjelaskan apa? Jenis. Berarti ada jenis ucapan yang mengandung apa? Sihir. Menurut kemungkinan pertama, maknanya demikian. Sesungguhnya sebagian dari retorika itu adalah sihir. Sementara menurut kemungkinan yang kedua, maknanya sesungguhnya jenis retorika semuanya sihir. Berarti kalau min ini diartikan sebagian, hanya sebagian saja. Tapi kalau diartikan sebagai jenis, maka semua retorika itu mengandung apa? Sihir. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan berretorika atau berbicara yang fasih. Ada orang belajar menulis, membaca, rajin dia, bahkan dia juara 1, dapat di ijazahnya itu nilai yang tertinggi. Tapi belum tentu dia bisa sampaikan dengan lisannya. Karena butuh kefasihan, butuh retorika. Tapi ada orang ilmunya cetek, ya sekedar belajar di YouTube gitu. Tapi kalau dia sampaikan, Masya Allah, luar biasa. Seperti pedagang kopi. Tahu pedagang kopi? Kopi dia dengan kopi buatan saya sama, tapi gara-gara dia pandai menyampaikan tentang kopi itu, maka kopi dia yang laku. Apa yang menang di situ? Penjelasan. Tidak semua orang yang berilmu itu bisa menjelaskan. Dan Allah sudah contohkan itu dalam Al-Quran. Nabi Musa ketika menghadapi Firaun, dia meminta kepada Allah agar Harun alaihissalam diikut sertakan. Kenapa? Karena Harun lebih fasih ucapannya daripada Nabi Musa. Pertanyaan, mana yang lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Harun? Nabi Musa alaihissalam. Dia ulul azmi. Tetapi untuk berretorika, Nabi Harun lebih unggul daripada
Nabi Musa. Sihir di sini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Makanya para dai sangat membutuhkan apa? Belajar berbicara. Belajar menyampaikan sesuatu agar apa yang disampaikan itu didengar orang dan bermanfaat bagi hati. Maka Nabi SAW mempraktekkan itu. Beliau kan lagi berkhutbah seperti seorang pimpinan perang. Merah matanya, tinggi suaranya. Dan beliau marah, seakan-akan beliau marah. Terkadang beliau berkhutbah membuat para sahabat menangis. Seperti hadis Irbad bin Sariyah. Ketika Rasulullah memberikan mau'izatan muwaddi', nasihat perpisahan. Kata para sahabat, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Pada saat itu hati-hati kami bergetar dan air mata kami mengalir. Karena indahnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau jelaskan sesuatu itu dengan cara seperti mengkagetkan tiba-tiba agar orang kuat ingatannya. Contoh hadis tentang wudu. Para sahabat dan diantaranya ada Abu Bakar pernah keluar bersama Nabi SAW. Namun Nabi berjalan di belakang. Ketika masuk waktu sholat, mereka berwudu tidak membasuh bagian tumitnya. Nabi mengingatkan dengan suara yang lantang, wailul lil aqabi minan nar. Padahal cuma sekedar menyuruh apa? Cuci tumit. Beliau ingin ingatkan bahwa itu perkara besar walaupun itu urusan tumit. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sejak itu para sahabat mendengarnya. Terkadang Nabi SAW menggunakan dengan bahasa tubuh. Artinya sambil berbicara, tubuhnya berbahasa. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau dinasihati Nabi SAW waktu masa kecilnya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Sambil dipegang pundaknya, jadilah kau di dunia seperti orang yang melewati jalan, seperti orang asing, dan seperti orang yang sedang melalui sebuah perjalanan. Nah, itu penjelasan yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat, sehingga penjelasan itu dihafal oleh mereka. Nah, itulah kenapa ulama dulu kuat hafalannya. Jadi apa yang mereka dengar dari guru mereka, entah dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke sesama tabi'innya, atau tabi'in ke tabi'ut tabi'in, mereka sampaikan itu dengan bahasa yang mengena ke hati. Itulah yang disebut dengan sihir yang positif. Dan terkadang sihir itu juga dengan bayan ini bermakna apa? Negatif. Contoh, kenapa para wanita itu banyak kehilangan kehormatan mereka, terutama di zaman ini. Anak-anak SMP, anak SMA, hatta orang kafir tuh, mereka sebenarnya menyesal berbuat zina. Tapi kenapa gampang sekali wanita di saat-saat ini gampang untuk diajak berzina? Karena mereka cukup disihir dengan apa? Kata-kata. Tinggal digodain, dirayu, dipuji-puji, kemudian dia terbang-terbang ke langit perasaannya, begitu jatuh dipungut oleh si hidung belang. Akhirnya apa? Zina. Dari mana datangnya? Dari rayuan, gombalan. Sebaliknya juga demikian. Laki-laki berzina juga karena digoda oleh
wanita-wanita yang tidak benar. Sekarang tidak pakai lisan lagi, pakai jari, WA. Itu termasuk sihir. Maka kita berhati-hati juga bercanda yang berlebihan dengan wanita yang bukan mahram kita melalui media sosial. Bisa kenapa? Sihir hati, sihir penjelasan. Dulu kenapa para penganut aliran sesat banyak pengikutnya? Karena lidah mereka pandai menyampaikan apa yang mereka ajarkan. Ma'bad al-Juhani misalnya. Siapa Ma'bad al-Juhani? Pendiri Qadariyah, yang ajarannya dicicipi oleh hampir semua firqah sesat, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, atau yang lainnya. Itu berawal dari seorang yang pandai berbicara, rajin belajar ilmu, mereka taat beribadah, tapi mereka punya keyakinan la qadar, tidak ada takdir dalam rukun iman. Wal amru unuf, dan perkara itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi. Ternyata keyakinan ini bisa diwariskan ke firqah-firqah lain. Termasuk Syiah juga mengambil sebagian dari keyakinan apa? Qadariyah. Dan mereka memiliki pengikut di Basrah, banyak pengikutnya. Kemudian Jaham bin Safwan, atau sebelumnya pendiri Mu'tazilah, dia tidak bisa bicara roh. Roh itu tidak bisa dia ucapkan. Tapi dia berkhutbah di atas mimbar, dari awal sampai akhir dia bisa merangkai kata tanpa menyebut huruf roh. Saking pintar, maka dia memiliki pengikut yang banyak. Kalah gurunya Hasan al-Basri. Dia murid Hasan al-Basri. Kalau Hasan al-Basri lagi bikin kajian seperti ini, dia bikin kajian di pojok masjid. Maka disebutlah oleh Hasan al-Basri, i'tazalal qaum. Kaum ini telah memisahkan diri. Maka dari situlah istilah Mu'tazilah, al-firqatul Mu'tazilah. Jahmiyah, Jaham bin Safwan, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ahla fil kalam, ucapannya sangat manis. Jadi kalau Jaham bin Safwan itu berkhutbah, semua orang itu terkesima. Kalau ada 1000 orang yang mendengarnya, 1000 itu terkesima. Semua terkesima dengan ucapan siapa? Jaham bin Safwan, yang mendirikan Jahmiyah, firqah Jahmiyah. Maka para ulama penasaran dengannya sehingga mendatangi rumahnya, karena pengaruhnya luar biasa. Ditanya kepada dia tentang akidahnya, di mana Allah? Nah, gitu kalau mau cari tahu syekh atau ustadz itu dia berada di atas kebenaran, tanya yang poin penting, di mana Allah? Aina Allah? Awalnya dia ragu untuk menjawab. Dia masuk dulu ke rumahnya, keluar, dia katakan Allah itu laisa fis sama, tidak di langit. Wa innama hahuna fil ardi, dia sekarang itu di sini, di bumi. Maka sejak itulah dia diketahui sebagai aliran sesat. Tapi dia sudah banyak pengikut. Sudah banyak apa? Pengikut. Dan biasanya orang-orang yang punya penjelasan yang menyihir orang lain agar mereka menyesatkan orang lain, biasanya mereka akan hindari beberapa pembahasan. Ya, kalau orang bisa mempengaruhi orang dengan pembahasan yang dihindari oleh firqah sesat ini, maka dia telah berhasil menjelaskan sesuatu kepada umat. Apa yang dihindari oleh mereka? Tidak berbicara tentang tauhidul uluhiyah, termasuk dalamnya sifat-sifat Allah yang dibahas secara ilmiah, bukan dengan digunakan logika.
dia hindari. Yang kedua berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa. Karena tidak semua orang suka kepada penguasa. Yang ketiga, kalau zaman dulu berkaitan dengan apa? Para sahabat. Kalau bicara Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya, dan ada yang tidak suka, berarti dia Khawarij. Kalau berbicara sahabat secara umum, mereka tidak suka, berarti dia Syiah. Dan pembicaraan ini biasanya dihindari oleh orang-orang yang ingin mempengaruhi orang lain kepada kesesatan. Coba antum lihat, ada beberapa ustadz pulang dari Maroko misalnya, pulang dari Mesir. Awalnya mereka ingin memerangi TBC, tahayul, bid'ah, syirik. Ya kan? TBC namanya, tahayul, bid'ah, syirik. Mereka punya cita-cita untuk itu. Tapi begitu mereka melihat masa yang begitu banyak ini tidak gampang menerimanya, mereka hindari penjelasan itu. Termasuk di dalam perbuatan bid'ah. Di antara yang dihindari oleh mereka menjelaskan tentang apa? Sunnah dan bid'ah. Dan juga perkara yang haram tetapi banyak dilakukan orang, seperti musik. Itu tidak gampang menjelaskannya. Hanya sekadar itu kemampuan mereka. Dari situlah kita bisa melihat mereka itu tidak hebat. Kenapa? Karena tidak berani untuk melawan arus di dalam menyampaikan kebenaran. Maka manusia terbaik yang paling bagus penjelasannya terhadap sesuatu, ya Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling berpengaruh di seluruh tokoh-tokoh dunia, siapa dia? Muhammad SAW. Dengan kemampuannya yang menjelaskan kebenaran, di mana kebenaran itu masuk ke dalam hati pengikutnya. Kalau sekarang kita butuh followers, mencari fallback sana, fallback sini, ya kan? Nabi tidak perlu. Dia followersnya mengikuti saja. Kita pernah lihat Nabi enggak? Kalau kita follow ustadz kita di Instagram atau kita subscribe di YouTube-nya, karena kita mengenal dia. Atau kita ikuti dia di Facebook karena kita mengenalnya. Artinya melihat, oh ini Ustadz Fulan nih, begini tingkah lakunya, begini ilmunya, ini spesialisnya. Pernah lihat Nabi? Nggak pernah. Tapi kita mengikutinya tanpa dia harus membuat status. Ya. Karena keindahan penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu kalau sudah mengatakan amanna, beriman, udah selesai. Kecuali orang munafik. Tapi para sahabat beriman sekarang ini, nanti ada perintah, hatta perintah itu berkaitan dengan nyawa dia yang akan ditumpahkan, maka mereka akan melakukannya. Karena keindahan apa? Penjelasan seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling hebat, di mana dia menjelaskan sesuatu yang tidak disukai oleh banyaknya manusia, yang pada akhirnya orang-orang yang tidak suka itu terkesima juga dengan ucapan beliau SAW. Maka tidak hebat orang yang menjelaskan sesuatu tapi menghindari perkara-perkara ini. Tapi ini mengenai penjelasan yang mengandung sihir. Sihir yang dimaksud di sini pengaruh. Sekali lagi, dalam hadis ini tentunya terdapat dua sihir. Sihir yang positif dan sihir yang negatif. Bayan adalah kefasihan. Sebagaimana Allah berfirman, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya pandai berbicara.
Jadi pandai berbicara adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kepandaian ini digunakan untuk menyesatkan orang, maka kita tidak lebih baik daripada orang bisu. Artinya orang bisu lebih baik daripada orang-orang yang menggunakan ucapannya untuk merusak manusia lainnya atau menyakiti perasaan mereka tanpa hak. Retorika ada dua macam. Yang pertama, bayan atau kefasihan yang diperlukan. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal ini. Karena ketika seseorang lapar, ia berkata aku lapar. Saat haus, dia berkata aku haus, dan seterusnya. Yaitu kefasihan, kepandaian berbicara pada saat diperlukan saja. Semua orang bisa melakukan. Kemudian yang kedua, retorika yang bermakna kefasihan sempurna yang menawan akal dan mencuci otak. Dan itu yang digunakan untuk mendoktrin. Coba yang teman-teman yang pernah di militer, itu kan ada doktrin tuh, doktrin militer, doktrin polisi. Apa yang mereka gunakan itu? Retorika sebenarnya. Iya. Atau sekarang dengan gaya nyanyinya, itu nyanyi yel-yelnya itu sebenarnya itu retorika sebenarnya itu. Ketika satu komandan melakukan sesuatu dan mereka mengikuti dengan senang hati bukan terpaksa. Berarti hati mereka sudah tersihir. Ya, artinya mereka didoktrin untuk taat kepada bangsa dan negara. Demikian juga kenapa teroris itu gampang sekali melakukan teror, bahkan mereka nyawa sendiri pun ditumpahkan, karena sudah terkena doktrin tadi, doktrin untuk melakukan teror. Doktrinnya begini, kamu agama apa? Islam. Kalau agama Islam, apa kitab pegangannya? Al-Quran. Dari sini udah benar nih, sampai sini udah benar. Kalau ada yang melanggar Quran, kafir. Sampai sini masih benar. Tapi begitu sudah dijelaskan oleh dia tuh bagaimana pemimpin itu tidak berpegang dengan Quran, berarti dia kafir dong. Nah, itu masuk doktrin. Lama kelamaan doktrin itu masuk terus. Dan untuk menangkalnya hanya dengan apa? Ilmu. Bukan ilmu umum, tapi ilmu yang disertai dengan perincian. Ada ta'sil, ada tafsil. Baru bisa dibantah halal. Kalau kita tidak punya ilmu, makanya banyak mahasiswa yang apa? Kena doktrin seperti itu. Doktrin untuk mengkafirkan penguasa. Akhirnya termasuk di dalamnya juga Syiah. Syiah itu doktrinnya kuat banget. Karena mereka mengkafirkan Aisyah saja menggunakan ayat Allah. Ketika mereka mengatakan Aisyah itu berzina, mereka menggunakan ayat Allah dalam surah At-Talaq, dalam surah At-Tahrim. Surat At-Talaq, di mana Allah mengatakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberi permisalan orang kafir, istri Nuh dan Lut. Maka kalau istri Nabi Nuh dan Nabi Lut bisa kafir, Aisyah pun bisa berzina. Gimana cara bantahnya? Cara bantahnya gampang. Pertama, mempertahankan istri yang musyrik itu masih diperbolehkan. Saya kirim ini kirim itu tentang Habib siapa tuh yang muda, Husain ya. Sekarang udah duduk sama artis di TV-TV. Ya enggak mungkin dia duduk di depan kita, enggak mungkin. Kenapa? Karena kita cinta ilmu, sedangkan artis itu cinta syahwat. Maka pantas yang mengajarkan mereka pembawa fitnah. Ngapain kita pusing-pusing?
Kita takut artis nanti itu sudah Allah firmankan dalam surat Al-Hijr. Liyaj'al Allah ma yulqi syaitan fi qulubil ladzina fi liyaj'al Allah ma alqa syaitan ma yulqi syaitan fi qulubil ladzina fihi marad wal qasiyati qulubuhum, agar Allah menjadikan apa yang dilemparkan syaitan itu di dalam hati orang-orang yang berpenyakit hatinya dan orang-orang yang telah keras hatinya. Demikian keadaannya. Maka oleh karena itu penjelasan kesesatan ini diterima oleh hati yang apa? Hati yang berpenyakit, baik penyakit karena bodoh atau karena syahwat. Nah mungkin dia tanya agama kepada kita, para artis itu, kenapa ketika mereka tanyakan musik saja sudah haram? Berhentilah mereka cari uang. Makanya mereka cari ustadz yang menghalalkan apa yang mereka inginkan. Karena memang penyakit hati demikian. Yang lagi asik pacaran nanya ke ustadz siapa? Ustadz yang bolehkan pacaran. Sebentar lagi ada yang bertanya tentang zina, akan bolehkan zina. Begitu. Maka itulah kesesatan. Nah itu juga termasuk cuci otak namanya. Retorika. Jenis bayan retorika seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, sungguh sebagian dari retorika tutur kata yang fasih ada sihirnya. Ini yang dibagi menjadi dua tadi. Ada yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan ini bagus. Ada yang digunakan untuk menyampaikan kesesatan. Alasan kenapa retorika itu sihir, karena retorika itu menawan akal orang yang mendengarnya, sehingga bisa memisahkannya dengan orang yang ia cintai, atau menimbulkan rasa kasih sayang dalam dirinya, sehingga orang yang mendengar mengira kebatilan sebagai kebenaran karena kuatnya pengaruh orang yang berbicara. Coba antum lihat, banyaknya wanita-wanita zaman sekarang meminta cerai dari suaminya, dan ini kasus yang ana lihat, karena terpengaruh dengan pujian laki-laki di media sosial tentang dirinya, atau dipuji oleh temannya, atau dipuji oleh wanita tomboy. Dan ini terjadi. Seperti ada seseorang pernah nelpon ana, bahkan mau ketemu. Itu istrinya padahal pergi umroh. Pergi apa? Umroh. Hanya karena terkesima dengan perkataan seorang laki-laki yang bukan suaminya, udah ngaji lagi. Lihat parahnya adab dan akhlak perlu penyakit hati itu. Dia udah ngaji nih yang laki, yang perempuan juga udah ngaji. Disanjung-sanjung istri orang yang sedang umroh itu, taat ibadah dan seterusnya. Pulang umroh, wanita ini minta cerai sama suaminya setelah dia berhubungan badan dengan suami. Kata suaminya, dia melayani saya dengan nikmat Ustadz malam tuh. Selesai melayani minta cerai. Karena mendapatkan janji dari laki-laki lain bahwa dia akan melayani dengan lebih baik. Dari mana itu? Dari godaan laki-laki di luar. Karena wanita itu lemah hatinya, sangat lemah. Demikian juga kita laki-laki, ya. Walaupun kita tidak menganggap diri kita lebih kuat daripada perempuan, tapi kita juga harus hati-hati. Karena pujian-pujian itu juga termasuk apa? Sihir. Maka di sini disebutkan sihir. Orang yang mendengarnya akan
terkesima jatuh cinta kepadanya. Atau kalau dia orang yang senang mengajak kepada kebatilan, maka dia akan merubah keburukan menjadi apa? Kebaikan. Makanya sekarang ini terbalik-balik orang memahami agama. Karena banyaknya dai-dai sesat yang pandai berretorika. Banyak sekali. Sedangkan dai-dai kita ya hanya sedikit yang berani berbicara. Bahkan saya temui beberapa teman-teman yang lulusan Timur Tengah maupun lulusan Indonesia, kenapa tidak mau berdakwah? Takut menghadapi manusia. Takut salah berbicara. Biasanya ini beban titel sebagiannya. Karena kalau sudah beban titel, dia kepengen tampil ideal. Sehingga mau bicara, udah grogi. Gitu. Karena kalau salah bicara, orang akan mencela titelnya. Itu namanya, apa namanya? Beban titel namanya. Dan ini juga tidak benar sebenarnya. Seharusnya sebagian para dai yang terutama yang masih berumur 30, 35, 36 seharusnya lebih bersemangat berdakwah. Tidak berhenti karena takut. Karena dai-dai muda orang-orang sesat itu juga semangat berdakwah padahal mereka sesat. Dan mereka kerjasama. YouTube-nya diramaikan, medianya diramaikan, dai-dai mudanya diramaikan oleh siapa? Oleh pengikut mereka yang sesat. Contoh dai gondrong, yang meramaikan YouTube-nya siapa? Pelacur, peminum khamr. Sehingga banyak subscribe-nya, banyak pula orang yang menonton dan dia berhasil menyesatkan orang. Lah kita mau meramaikan, ustadznya tidak berani bicara. Gitu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk melawan apa? Berbagai macam kesesatan yang terjadi. Oleh karena itu ketika seorang berbicara mengatakan sesuatu yang batil, namun karena sangat kuat dan fasihnya retorikanya, maka orang yang mendengar mengiranya adalah kebenaran. Sebaliknya ketika orang yang baik, retorikanya seraya mengingatkan agar menjauhi sesuatu kebenaran, maka orang yang mendengar mengira kebenaran tersebut batil karena kuatnya kata-kata dan kefasihannya. Jadi orang-orang yang sesat itu mereka pandai mengubah, membolak-balikan fakta. Sekarang kenapa orang-orang sudah mulai tidak suka dengan dakwah as-salafiyah? Karena udah bermunculan orang-orang yang pandai menjelaskan itu. Agar kebenaran itu dianggap kebatilan. Padahal kalau kita tanya balik kepada mereka, apa arti salaf? Mereka akan jawab pasti sepakat, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu apa arti salafi? Pengikut, karena ya-nya yang nisbah. Kalau mereka katakan hanya pengakuan saja, mana buktinya? Buktinya kita berpegang kepada hadis. Begitu yang mereka ketahui, tapi tetap saja mereka sampaikan apa? Selain itu, syirik dianggap apa? Membenci para wali. Tauhid dianggap membenci para wali. Sekarang antum bertauhid kepada Allah, tidak minta-minta ke kuburan. Apa anggapannya? Membenci para wali. Orang-orang yang ke kuburan meminta-minta di kuburan,
mereka memberikan penjelasan bahwa itulah bukti cinta kepada orang soleh. Sehingga kesyirikan dijadikan apa? Kebaikan, kebenaran. Dan tauhid dianggap sebagai keburukan. Contoh lagi, kita katakan kita tadabbur Al-Quran, kita tadabbur sunnah, maka mereka akan jelaskan tidak mungkin Al-Quran dan sunnah itu dipahami oleh setiap orang, kecuali orang-orang yang sudah sampai maqam tertentu baru dipahami dengan benar. Ya. Kemudian contoh lagi dalam mentaati penguasa misalnya, kita jelaskan kepada umat, mentaati penguasa telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga telah Allah jelaskan secara qadari, kenyataan, bahwa kenyataan membuktikan taat kepada penguasa membuat aman negara, walaupun penguasanya zalim. Dan kenyataan yang dilihat juga kalau memberontak ke penguasa pasti akan adanya kerusakan. Libanon, Libya, Syam, atau di mana saja, di situ seorang memberontak kepada penguasa pasti rusak. Sudah jelas itu, tapi tidak berpengaruh kepada mereka. Kenapa? Karena kuatnya doktrin orang-orang yang menyukai kesesatan itu. Nah, itulah namanya retorika. Retorika bisa menimbulkan kasih sayang dan bisa membuat orang benci juga. Inilah jenis sihir yang disebut ataf, pelet. Pelet kan? Seorang mempelet seorang dengan apa? Ucapan. Kalau dulu mungkin perlu dipelajari ke guru ya, bahwa ayam hitam atau ayam putih baru dapat ilmu pelet. Ya, sebenarnya tidak butuh. Kalau itu dibenarkan, cukup dengan apa? Dirayu, digoda dengan ucapan-ucapan. Ada juga pelet yang seperti tadi, atau disebut dengan sorof, santet. Retorika juga memunculkan keduanya. Dengan demikian bayan pada hakikatnya bermakna fasih, dan bayan melakukan seperti yang dilakukan sihir. Ibnu Qayyim berkata tentang bidadari, tutur katanya adalah sihir yang halal. Ya, bidadari nanti di yaumul kiamat tutur katanya adalah sihir. Maksudnya sihir yang baik. Maka kalau seorang ibu, seorang wanita bisa bertutur kata kepada suaminya, mungkin bisa dia saingi bidadari nanti di yaumul kiamat. Ini tidak pulang suaminya cemburut, pergi suaminya tidak diantar, ya pulang jangankan cium tangan, ya untuk senyum saja sulit. Gimana suaminya bisa dapat retorika dari istrinya? Ya. Ya, karena itu wanita juga bisa menawan hati suaminya dengan apa? Tutur kata. Tutur kata yang baik. Tutur kata yang indah. Demikian juga laki-laki, ya bisa menawan hati istrinya dengan apa? Tutur kata yang halal. Berarti ada bayan yang halal. Ada enggak? Ada. Yaitu ketika kita memikat hati istri kita dengan apa? Tutur kata. Atau memikat hati suami ibu-ibu dengan tutur kata. Nanti kalau pulang menggunakan kalimat ini pasti dikatakan, karena dengar kajian Ustaz Maskur gitu ya. Dari dulu kemana aja gitu. Udah enggak apa-apa walaupun malu-malu pertama. Tapi jangan untuk anak tetangga atau istri tetangga ya. Nanti dibacok orang. Ini mengenai al-bayan. Oleh karena itu retorika, jika dilihat dari retorika itu sendiri, tentu merupakan sebuah nikmat. Sebuah apa? Nikmat. Karena itulah Allah menyebut nikmat yang dia berikan pada manusia ini dengan firman-Nya, Allamahul bayan. Nah, itu penjelasan mengenai sihir bayan ini. Berarti sihir bayan itu apa? Retorika. Semua penganut aliran sesat menggunakan cara ini untuk menyesatkan orang.
Demikian juga hampir dai-dai yang berpengaruh kepada kebenaran juga memiliki ini. Coba lihat, ada ustadz yang kalau dia jelaskan kayak mobil matic tidak punya rem mundur, sur gitu. Kadang kita lihat, oh berilmunya ustadz, tapi tidak ada yang ditangkap. Berarti dia belum bisa menjelaskan. Belum bisa apa? Menjelaskan. Ada orang ilmunya sederhana dan dia sampaikan sesuai dengan spesialisnya, maka pada saat itu dia bisa memberikan kepada umat dan jelas dan diterima. Maka oleh karenanya kita perlu belajar. Perlu apa? Belajar. Nah, sekira cukup. Ada pertanyaan? Masih ada berapa waktu? Hari ini sebenarnya kan pekan keempat. Karena pekan kedua, ketiga libur, saya ambil pekan keempat. Nah, ada pertanyaan? Jam 8 anak harus berangkat. Berangkat mau meningitis. Iya. Ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Ya, semoga pulang bisa menyihir suami ya. Dengan bibir yang merah, senyum yang manis, gigi yang disikat. Iya, suami juga pulang begitu, jangan rokok gitu kan. Betul. Tanya mengenai jin yang bisa menyembunyikan manusia itu sebenarnya bisa? Bisa. Atas izin Allah bisa. Bisa. Kan ada yang bilang iya, bisa. Termasuk salah satu keluarga anak pernah disembunyikan jin dalam hutan. Adik di bawah saya, adik persis di bawah anak. Maka dia tidak pernah takut lagi. Biasanya orang kayak gitu tidak punya takut. Dia dibawa ke alam jin tadi. Di alam sekitar situ cuman hayalannya saja yang dibuat. Tiba-tiba dia berada di pohon kayu besar gitu. Jadi alam jin itu dibuat hayalan bahwa itu adalah rumah. Padahal di situ-situ juga. Iya, dia misalnya disembunyikan di pohon di luar situ. Itu kayak istana dibuatnya. Tapi begitu udah sadar orangnya, di pohon itu juga. Tapi Anda tidak pernah lihat orang itu disembunyikan oleh jin di pohon bidara. Selalu di pohon beringin. Kenapa ya? Mungkin karena ada partai politiknya. Selalu pohon beringin, pohon beringin. Karena keyakinan orang Indonesia secara umum pohon beringin itu pohon angker. Ada lagi? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.